Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Degumi Gilung dengan NIM 23101163200007 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Ibu Dwi Wahyu Chandra Dewi. Di video kali ini, saya akan membahas 7 submateri sejarah sastra. Yang pertama ada Pujangga Baru, yang kedua ada sastra periode 1945, yang ketiga ada sastra periode 1966, yang keempat ada sastra periode 1980-an, yang kelima ada sastra periode 2000-an, yang keenam ada peristiwa penting dalam sejarah sastra, dan yang terakhir yaitu ketujuh ada fenomena sastra koran dan sastra perempuan. Yuk langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu Pujangga Baru. Periode Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Periode Pujangga Baru berkisar pada tahun 1930 sampai 1942 yang dilatar belakangi oleh kejadian bersejarah yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pujangga Baru merupakan perjuangan untuk memajukan kesusastraan baru Indonesia sebagai kadar kebudayaan bangsa Indonesia yang sesuai dengan jiwa baru Indonesia. Dengan lahirnya periode Pujangga Baru, dimulailah kesusastraan Indonesia yang sebenarnya, dan kesusastraan Melayu di bumi Indonesia pun berakhir. Salah satu tokoh periode Pujangga Baru adalah Sultan Takdir Ali Syabana. Karya sastra pada periode Pujangga Baru memiliki beberapa karakteristik, yaitu dinamis, bercorak, romantis dan idealis, menggunakan bahasa Melayu modern, bertema perjuangan dan kemerdekaan. Karya sastra yang berupa drama pada periode ini biasanya bertema kesadaran nasional. Dan jika dilihat dari segi struktur, karya pada periode ini isinya bebas, ada pengaruh asing seperti dari Belanda. Idenya nasionalisme, berisi curahan perasaan dan sifat didaktis. Sedangkan pendapat lain mengatakan ciri karya sastra periode Pujangga Baru ada dua aspek, yaitu struktur estetik dan ekstra estetik. Yang pertama, ada tema pokok ceritanya tidak lagi berkisar pada masalah adat, tetapi masalah kehidupan kota. Hal ini dapat kita ketahui dari karya Sanusi Pane yang berjudul Manusia Baru. Yang kedua, mengandung nafas kebangsaan dan unsur nasionalisme. Hal ini terlihat pada karya Asma Hadi yang berjudul Dalam Lingkungan Kawat Berduri. Yang ketiga, memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk dan isi. Yang keempat, bahasa sastra Pujangga Baru adalah bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat. Yang kelima, romantik idealis menjadi cirinya juga, seperti dalam menggambarkan sesuatu dengan bahasa yang indah, tetapi sering terasa berlebihan. Yang keenam, pengaruh asing yang cukup kuat dari negeri Belanda, yang pada saat itu memang berkuasa di Indonesia. Lalu apa saja sih sumbangsi yang diberikan Pujangga Baru dalam perkembangan sastra Indonesia? Yang pertama, sumbangan terpenting adalah sastrawan Pujangga Baru telah mengadakan pembaruan di bidang puisi, baik dalam bentuk maupun isinya. Yang kedua, karangan roman dalam bentuk novel mulai diperkenalkan pengarang, di mana isinya sudah mulai mempersoalkan kehidupan modern. Yang ketiga, karangan cerita pendek sudah menghiasi kesusastraan Indonesia, misalnya karya Sunan yang berjudul Kawan Bergelut. Yang keempat, munculnya kritik dan esai-esai kebudayaan. Selanjutnya ada sastra periode 1945. Periode ini adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Periode ini disebut juga dengan
Angkatan Chairil Anwar, karena Chairil Anwar lah yang dianggap sebagai pelopor terbentuknya periode ini, atau disebut juga Angkatan Kemerdekaan karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemberi nama periode ini adalah Rosihan Anwar. Lalu ada 4 tokoh yang paling menonjol pada periode ini, yaitu Chairil Anwar, kedua Asrul, ketiga Idrus, dan keempat Ripai. Karya yang lahir dari angkatan ini sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan periode 1945 dilatari dengan penjajahan bangsa Jepang yang terkenal sangat keji. Berikut beberapa karakteristik karya sastra pada periode 1945. Yang pertama yaitu terbuka, yang kedua pengaruh unsur sastra asing lebih luas dibandingkan periode sebelumnya, yang ketiga bercorak isi realis dan naturalis dan meninggalkan corak romantis seperti periode sebelumnya. Yang keempat, sastrawan periode ini terlihat menonjol individualismenya. Yang kelima, dinamis dan kritis, berani menabrak sastra yang mapan sebelumnya. Yang keenam, penghematan kata dalam karya. Yang ketujuh, lebih ekspresif dan spontan, serta terlihat sinisme dan sarkasme. Lalu didominasi puisi, sedangkan bentuk prosa tampak berkurang. Karya sastra pada periode ini isinya terpengaruh oleh pujangga-pujangga dunia, misalnya Prancis, Rusia, Belanda, Italia, Amerika, dan masih banyak lagi. Adapun bentuk-bentuk karya periode 1945. Yang pertama, puisi berisi akibat dari peperangan dan perjuangan gerilya. Yang kedua, novel lebih banyak dihasilkan daripada Roma. Yang ketiga, ada drama. Setelah perang kemerdekaan, drama dibuka oleh El Hakim dan Idrus, serta diberi bentuk selanjutnya oleh Usman Ismail, Armijin Panel, dan Rustandi. Yang keempat, cerpennya menggambarkan peri kehidupan manusia. Yang ketiga, ada sastra periode 1966. Periode ini ditandai dengan terbitnya majalah Sastra Horizon, dan nama periode ini diberikan oleh Hans Baguijasin dalam Horizon Majalah nomor 2 tahun 1966. Dalam tulisan di atas disebutkan bahwa periode ini adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1966. Saat itu terdapat beberapa kelompok mahasiswa yang terlibat dalam penggulingan agresif rezim Soekarno yang dianggap menyeleweng. Dari situasi saat ini, Hans Baguijasin kemudian ingin menegaskan bahwa sastrawan sudah memberikan pertimbangan terhadap masalah politik tersebut. Hans Baguijasin juga sempat menghubungi beberapa sastrawan yang sebagian besar aktif di pergolakan politik tahun 1960-an. Jadi memang periode ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis dan maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang turut mengakibatkan popularitas karya sastra pada masa itu. Pada saat itu PKI hendak menguasai negara dan berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Oleh karena itu, karya sastra berupa sajak-sajak dan cerpen-cerpen, terutama esai yang lahir pada periode ini lebih banyak berwarna protes terhadap keadaan sosial dan politik pada masa itu. Puncak dari sastra perlawanan ini adalah sajak-sajak Taufik Ismail, Mansur Samin, Slamet, Bur Rusanto, dan lain-lain yang ditulis di tengah demonstrasi mahasiswa dan pelajar pada awal tahun 1966. Pada periode ini, penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam menerbitkan karya sastra. Sastrawan pada akhir angkatan yang lalu termasuk juga dalam kelompok ini. Di antaranya ada Purnawan, lalu ada Jamil Suherman, Bur Raswanto, Gunawan Muhammad, Sapardi Djoko Darmono, dan masih banyak lagi. Apa saja sih karakteristik pada periode 1966 ini? Berikut adalah karakteristiknya. Yang pertama, berisi pergolakan. Yang kedua, bercorak perjuangan anti tirani. Yang ketiga, pembelaan terhadap Pancasila. Yang keempat, berisi protes sosial politik. Yang kelima, menegakkan keadilan dan pergerakan. Yang keenam, bercorak membela keadilan, mencintai nusa, bangsa, negara, dan persatuan. Yang ketujuh, berontak terhadap ketidakadilan.
Selain karakteristik, ada juga gaya bahasa dan unsur estetik pada periode 1966 yang menarik untuk dibahas. Nah, pada masanya, karya periode 1966 berkaitan dengan penegakan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, menentang komunisme dan kediktatoran bersama Orde Baru yang dikomandani oleh Jenderal Soeharto yang juga ikut menumbangkan Orde Lama. Sastra periode ini berobsesi menjadi Pancasila sejati. Salah satu tokoh ternama pada periode ini adalah Taufik Ismail dengan karyanya yang berjudul Tirani dan karya lainnya yang berjudul Benteng. Yang keempat ada sastra periode 1980-an. Periode 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Maka dari itu, karya sastra pada periode ini diwarnai dengan aturan-aturan yang ketat dan dipengaruhi oleh kegiatan politik. Era Orde Baru mempunyai ciri, yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara pun sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti dengan segera. Contohnya adalah majalah Jajah yang terkenal pada saat itu, namun harus berhenti terbit. Padahal majalah tersebut memuat masalah-masalah budaya bangsa dan kesenian Indonesia. Oleh sebab itu, karya sastra pada periode ini memiliki dasar tema, yaitu tentang roman percintaan dan kisah kehidupan pada masa itu yang sifatnya tidak dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan. Tema roman percintaan dan kisah kehidupan ini pun didasari oleh kemajuan ekonomi dan hidup yang indah bagi masyarakat. Karena pada masa itu perekonomian Indonesia sangat makmur sebelum krisis moneter pertengahan tahun 1997. Sastra periode 80-an juga lahir di tengah-tengah lingkungan yang masyarakatnya mengalami depolitisasi yang nyaris total. Politik stabilitas, security approach, normalisasi kehidupan kampus, dan asas tunggal merupakan lingkungan tempat para sastrawan periode ini. Majalah sastra hanya ada horizon dan basis. TIM sebagai pusat kesenian tidak seluasa dulu, baik dalam masalah dan maupun kegiatan. Karya sastra yang lahir pada tahun ini dipengaruhi oleh proses depolitisasi tersebut. Oleh karena itu, sastra yang muncul pun jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik, serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Namun, yang tidak boleh dilupakan pada periode 1980-an ini adalah tumbuhnya sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serial Lupusnya. Justru dari kemasan yang ngepop inilah diyakini tumbuh generasi gemar membaca, yang kemudian tertarik membaca karya-karya yang lebih berat. Pada periode itu, sastra populer dianggap sebagai sastra yang esensinya lebih rendah dari sastra non-pop. Sastra pop dianggap tidak memiliki keindahan dari segi pemaknaan karena sekali baca, seorang pembaca bisa langsung mengetahui makna yang ingin disampaikan oleh pengarang. Tidak seperti sastra non-pop, sastra pop cenderung lebih mengutamakan permintaan pasar daripada keindahan estetik yang tersaji lewat penyampaian maupun makna yang tersirat di dalam karya tersebut. Adapun salah satu tokoh sastrawan pada periode 1980-an ini, yaitu Nur Hayati Dini yang merupakan sastrawan wanita Indonesia dengan karyanya antara lain Pada Sebuah Kapal, Namaku Hiroko, La Barca, Pertemuan Dua Hati, dan Hati Yang Damai. Yang kedua ada dari Margati dengan karyanya yang berjudul Sepotong Hati Tua. Lalu ada Mira Wijaja di sini Cinta Pertama Kali Bersemi, dan masih banyak lagi. Nah, setiap periode sastra pastinya mempunyai karakteristik masing-masing yang membedakan dengan yang lain, bukan? Berikut adalah karakteristik sastra periode 1980-an. Yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak
spiritual religius, seperti karya Mbak Ainun Najib yang berjudul Kubakar Cintaku. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang keenam, bahasa yang digunakan realistis seperti bahasa yang ada di masyarakat. Yang ketujuh, terdapat konsep pembebasan kata dari pengertian aslinya. Yang ke-8, mulai memuat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Yang ke-9, didominasi oleh roman percintaan. Yang kelima, ada sastra periode 2000-an. Pada tahun 1998, pasca kepemimpinan Soeharto, lahirlah periode 2000-an atau dapat disebut periode reformasi. Pada awalnya periode reformasi ini adalah sebuah wacana, namun tidak berhasil dibenarkan karena tidak memiliki pembicara. Dan pada tahun 2002, Korrie Layun melempar wacana tentang lahirnya sastrawan periode 2000-an. Penyusun periodisasi sastra Indonesia memunculkan nama angkatan. Salah satu nama angkatannya yaitu sastra periode 2000 yang disebut juga sastra mutakhir. Pada masa periode 2000 ini banyak sekali muncul sastrawan perempuan, yang banyak dari mereka umumnya menulis dengan ungkapan perasaan, kebebasan ekspresi, dan pikiran yang lepas, bahkan lebih berani daripada sastrawan lainnya untuk menampilkan nuansa erotik atau hal-hal sensual. Selain itu, pada awal tahun 2000-an terdapat fenomena menarik dari perkembangan fiksi Indonesia, yaitu munculnya istilah yang sering disebut sastrawangi. Sastrawangi ini bersifat penuh dengan kebebasan dan kehati-hatian, terutama dalam mengungkapkan hal-hal tabu yang awalnya tidak layak untuk dibicarakan sehingga layak untuk diterbitkan. Para penulis sastrawangi menghadirkan kehidupan yang selalu tampil sebagai sisi gelap dengan kemasan yang menarik yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, sastrawangi ini menimbulkan banyak kelebihan dan juga kekurangan. Selain munculnya sastrawangi, ada pula fenomena lain yang tampaknya mulai muncul di dunia fiksi Indonesia, yaitu munculnya ikon-ikon teknologi informasi terkini seperti internet dan gawai yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam membentuk makna dari sebuah karya sastra. Adapun karakteristik dari karya sastra periode 2000-an, yaitu pertama, menggunakan kata-kata maupun frasa yang maknanya konotatif. Yang kedua, banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, ataupun lingkungan. Yang ketiga, revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret. Yang keempat, ada kritik sosial sering muncul lebih keras. Yang kelima, penggunaan estetika baru. Yang keenam, karya-karyanya cenderung vulgar. Yang ketujuh, munculnya cybersastra di internet. Yang ke-8, ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari. Yang ke-9, materi yang digarap penyair tidak hanya tentang sosial kemasyarakatan, budaya, etnis, melainkan juga religi. Contohnya sajak-sajak yang ditulis oleh Ahmadun Yosi Herfanda yang sajak-sajak keagamaannya mencerminkan nuansa religius seperti puisi karyanya yang berjudul Sembahyang Rerumputan. Yang ke-10, puisi-puisi yang religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam, rumput, dan daun-daun. Yang ke-11, penggunaan sosial media sebagai sarana dalam berkarya. Selanjutnya, siapa saja sih sastrawan pada periode ini? Tentunya sangat banyak, seperti Andrea Hirata dengan karyanya yang berjudul Laskar Pelangi. Lalu ada ayat-ayat cinta karya dari Habibur Rahman El-Shirazi. Yang ketiga, ada fiksi ilmiah dari Ayu Utami yang berjudul Supernova. Yang keempat, ada Eka Kurniawan dengan karyanya yang berjudul Cantik Itu Luka. Yang kelima, ada Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie. Dan tentunya masih banyak lagi sastrawan dengan karya menariknya. Selanjutnya, ada 5 peristiwa penting dalam sejarah sastra.
yaitu yang pertama, berdirinya Penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Kommissie voor de Inlandse School en Volkslectuur atau Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor voor de Volkslectuur pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Belanda terhadap banyaknya bacaan yang berkembang pada masyarakat. Balai Pustaka adalah periode yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Yang kedua ada Majalah Pujangga Baru. Periode Pujangga Baru adalah gerakan sastra yang muncul pada tahun 1933 di Indonesia. Angkatan ini dikenal sebagai sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis, serta dianggap sebagai bapak sastra modern Indonesia. Peran Angkatan Pujangga Baru dalam sejarah sastra Indonesia ini sangat signifikan. Mereka melahirkan banyaknya sastrawan dan penyair terkemuka yang karyanya masih dikenal hingga kini. Karya sastra pada angkatan ini mulai menyinggung masalah nasionalisme, kesadaran berbangsa, emansipasi, dan politik, sehingga memberikan kontribusi penting dalam perkembangan sastra Indonesia. Yang ketiga, kelahiran dan konsepsi estetik periode 1945. Periode 1945 lahir pada masa peralihan bangsa, yaitu dari masa penjajahan Jepang menuju kemerdekaan. Para sastrawan periode ini tampil sebagai pelopor sastra Indonesia modern dengan sebuah dilema budaya. Kelahiran dan konsepsi estetika periode ini tercermin dalam karya-karya sastra yang dihasilkan pada masa tersebut, yang merupakan hasil dari perubahan politik yang mendadak pada masa pendudukan Jepang dan masa revolusi di Indonesia. Yang keempat, muncul istilah periode 1966. Pada tahun 1966 muncul istilah periode 66 yang menandai peristiwa penting dalam bidang sastra. Periode ini memiliki cita-cita untuk melakukan permunian dan pelaksanaan Pancasila dan melaksanakan ide-ide yang terkandung di dalamnya. Periode ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada tahun 1960 sampai 1970 yang mengakibatkan popularitas karya sastra pada masa itu. Yang kelima ada manifest kebudayaan. Munculnya manifest kebudayaan ini menjadi peristiwa penting dalam bidang sastra. Manifest kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifesto kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial yang dipraktekkan oleh seniman yang terhimpun dalam lembaga kebudayaan rakyat. Manifesto ini menolak hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerak kebudayaan. Manifesto kebudayaan dipublikasikan lewat surat kabar Berita Republik dan majalah sastra pada tahun 1963. Yang terakhir ada fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra pop. Yang pertama, sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di koran. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Sastra koran telah mencapai puncaknya pada tahun 70 dan 80-an. Kehadiran sastra koran ini telah membuka jalan bagi para penulis untuk lebih bersemangat menuangkan ide-ide imajinya. Hal itu tentu didorong oleh keinginan agar karyanya bisa dinikmati oleh para pembaca. Pada umumnya, mereka menyadari betul bahwa sebuah karya sastra akan bermakna jika mendapat apresiasi masyarakat. Sebagus dan sehebat apapun karya sastra itu, jika tidak dipublikasikan, tidak ada artinya. Adapun salah satu karya sastra koran yaitu Satu Hari Bukan di Hari Minggu, karya Yeti di Yogyakarta pada tahun 2011. Yang kedua,
Di dalam sastra, perempuan seringkali menjadi topik yang diangkat dan diperbincangkan, bukan? Bahkan kerap menjadi lakon atau pemeran utama. Di dalam karya sastra, perempuan selalu ditempatkan sebagai objek kajian, baik dalam puisi, cerpen, novel, maupun lainnya. Kentalnya budaya patriarki di zaman kerajaan yang masih terus diturunkan hingga saat ini membuat wanita tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya menjadikan perempuan Indonesia mulai menggeliat. Hal itu pun merebak ke sendi-sendi kehidupan yang lain, salah satunya adalah sastra. Salah satu sastrawan perempuan adalah Ayu Utami. Novel pertama yang ditulisnya adalah Saman pada tahun 1998. Dari karyanya itu, Ayu menjadi perhatian banyak pembaca dan kritikus sastra. Yang ketiga ada sastra populer. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut karya pop. Sastra populer merupakan bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer juga memiliki sifat yang lebih mudah dibaca dan dipahami, karena hanya menyampaikan jalan cerita semata, sehingga yang terlihat hanya masalah itu-itu saja. Sastra populer tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan populer, karena sastra populer terlahir dengan rasa semangat kebudayaan populer. Salah satu karya sastra populer yang banyak disukai dan dinikmati oleh masyarakat adalah novel Laskar Pelangi. Laskar Pelangi merupakan karya sastra pertama dari Andrea Hirata. Nah, itu tadi 7 materi sejarah sastra dari awal yaitu Pujangga Baru hingga kini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya paparkan sebelumnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.